Salam sejahtera untuk seluruh rakyat negeri Sabah dan semua pemimpin-pemimpin negeri Sabah, begitu juga pemimpin utama seluruh negara yang tercinta Malaysia ini. Pada kesempatan ini saya secara pribadi mau menyampaikan sesuatu apa yang saya tanggapi berkaitan dengan pilihan raya negeri Sabah yang khusus pada tahun ini. Yang saya lihat dan apa yang kita semua tahu bahwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya seperti ini. Dan saya anggap ini adalah suatu sejarah yang istimewa bagi kita semua. Dan saya juga yakin bahwa seluruh rakyat negeri Sabah ini telah mengalami banyak pengalaman dalam memilih pemimpin-pemimpin untuk memimpin kita, baik peringkat negeri maupun peringkat negara. Dan setiap rakyat memilih pemimpin yang mereka inginkan adalah mengharapkan pemimpin itu membawa perubahan bagi negeri ini sesuai dengan keperluan negeri ini. Walaupun saya tidak menyebutnya satu persatu secara rinci, tapi dari banyak pengulas-pengulas kita sudah tahu, dan juga keluhan-keluhan sebagian orang yang memberi penjelasan tentang keluhan-keluhan negeri ini. Ya, demikian pun hari ini saya percaya menjelang tibanya pilihan raya yang sudah mendekat ini, di beberapa hari lagi, saya yakin semua berjuang untuk satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan negeri atau rakyat seluruh negeri Sabah ini. Demikian juga semua para calon-calon, tentunya mereka akan memberi banyak harapan untuk rakyat, memberi keyakinan tentang visi atau misi yang mereka letakkan di hadapan sebagai landasan nantinya jika mereka memimpin. Namun bagi saya, kita sudah memilih dengan cara kita sendiri cukup lama, sejak usia kita layak memilih sebagai rakyat Malaysia atau rakyat negeri ini. Dan secara jujur saja, selalu pilihan kita juga mengecewakan. Ada saja yang kita anggap tidak lengkap, tidak sempurna dan sebagainya. Tapi perlu kita akui juga bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Ya, siapapun dia, tidak ada pemimpin yang sempurna. Dan perlu rakyat menerima kenyataan ini bahwa siapapun dia menjadi pemimpin, dia adalah manusia yang sangat terbatas. Dan maksud saya di sini, apa yang menjadi penekanan saya adalah, pertama, kita sudah memilih dengan cara kita. Dan bolehkah kita kali ini, marilah kita kali ini, bukan boleh, mari kita kali ini datang kepada Tuhan. Tuhan yang punya kita, Tuhan yang punya rencana jauh lebih baik, lebih besar, lebih indah, lebih sempurna dari apa yang dapat kita pikir. Mengapa kita perlu berdoa? Sebab ada dua dasar firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Mengapa saya gunakan firman Tuhan? Saya percaya rakyat seluruh negara Malaysia ini, khususnya negeri Sabah, mungkin 99% itu pasti tahu adanya Tuhan. Kita mengakui adanya Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu, dan turut campur tangan dalam segala perkara untuk kebaikan kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, dalam tulisan
1 Timotius, kitab suci 1 Timotius pasal 2 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ini semua orang. Kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jelas di sini Tuhan merencanakan, menginginkan kesejahteraan untuk rakyat. Apa yang menjadi tugas rakyat adalah mendoakan. Saya mau tanya kita semua, apakah kita selama ini mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk mengangkat satu pemimpin atau pemimpin-pemimpin yang mewakili kita untuk melaksanakan rencana Tuhan untuk kesejahteraan bagi negara secara umumnya dan secara khusus bagi negeri ini? Selama ini kita sudah coba dengan cara kita. Saya mengajak kita, mari kita datang kepada Dia yang Tuhan, sumber segala kebaikan itu. Tuhan minta kita berdoa untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin kita. Ini perlu kita lakukan. Mungkin selama ini kita belum lakukan ini, ataupun kita doakan, tapi kita doa, kita minta sesuai dengan kemauan kita, selera kita. Yang kita minta, apa yang Tuhan kehendaki supaya Tuhan menjamah hati semua rakyat negeri Sabah ini, ya. Dan hati kita dipimpin, digerakkan oleh Tuhan untuk menunjuk ataupun memilih yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya tidak menantang kita untuk memilih siapapun sekarang, tetapi kalau Tuhan mengarahkan hati kita pada waktu kita mengundi kepada orang yang Tuhan kehendaki, bagus kita mendengar suara Tuhan. Saya yakin apa yang tidak pernah kita pikir sesuai firman Tuhan, apa yang kita tidak pernah bayangkan, itu yang akan kita nikmati dan kita rasakan. Tuhan anugerahkan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia mulai melakukan perkara yang tidak pernah terduga oleh manusia. Selain pada itu, dalam kitab Roma yang ke-13 ayat 1. Ini kitab suci. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita perlu mencari kehendak Tuhan? Tuhan yang menetapkan pemerintah sebenarnya. Ya. Sebab rakyat pilihan kita beda-beda atau beza-beza. Orang di Sipitang pilih lain, dan orang di JK pilih lain, dan orang di Kudat pilih lain, Sendakan pilih lain. Kita punya pandangan sebatas apa yang dapat kita lihat, tetapi Tuhan melihat jauh ke hati, ya, jauh ke hati. Saya yakin bahwa Tuhan punya rencana yang hebat. Itu sebabnya negeri Sabah, rakyat negeri Sabah ini saat ini seperti apa ya? Seakan-akan berteriak, oh pemimpin-pemimpin yang hebat, tolong kami, bawa kami ke arah yang sejahtera, yang merdeka, atau jauh lebih baik, masa depan yang penuh harapan.
Saya yakin teriakan kita, jeritan hati kita itu sebenarnya sudah ada sampai di telinga Tuhan. Hanya persoalannya, maukah kita mendengar Dia? Kalau kita mencari dengan cara kita sendiri, kita mungkin ataupun pasti kita menuai keadaan yang sebelum ini juga. Lanjutan ayat pembacaan tadi, karena pemerintah ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah itu ditetapkan oleh Allah, maka kami harus menaikkan doa syafaat, mohon pimpinannya, supaya orang yang diurapi Tuhan itu yang diangkat oleh Tuhan. Ya, jelas. Karena Tuhan yang mengangkat para pemimpin, yang menentukan para raja, menentukan semua orang yang memerintah kita. Maka itu sebabnya kita perlu berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan. Seperti apakah orang yang kita minta? Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Hanya yang kita minta begini, menurut saya sesuai firman Tuhan. Orang yang Tuhan urapi, orang yang Tuhan angkat, itu yang Tuhan tunjukkan di hati kami, supaya kami dapat memilih orang yang tepat. Maaf kalau saya katakan begini, kalau kita mencegahkan orang-orang yang kita mau, nanti lepas itu dia tidak dapat melakukan seperti yang kita minta, kita kecewa, mungkin kita sebaliknya bukan mengangkat dia, bukan menjunjungnya lagi, tetapi kita akan menghina dia. Dan itu sudah pernah terjadi kepada banyak orang. Kita tidak dapat menafikan itu. Tapi jikalau kita berdoa, Tuhan menunjukkan itu. Saya yakin Tuhan akan pakai orang yang diangkat Tuhan membawa satu terobosan yang baru. Saya tidak mau tahu, saya tidak mau katakan bahwa dia siapa. Tetapi kita percaya ada orang yang Tuhan pilih. Ada pemimpin yang Tuhan urapi secara khusus. Tuhan pasti memberi dia kekuatan secara khusus. Selanjutnya saya ingin sampaikan kebenaran ini juga kepada pemimpin-pemimpin peringkat atas kita, baik dari Perdana Menteri, Menteri-Menteri, baik peringkat negeri sampai kepada ketua kampung sekalipun. Firman Tuhan berbicara, dialah yang mengangkat pemimpin, dan dia juga yang berkuasa menurut orang yang tidak menurut kehendaknya. Para pemimpin yang kami hormati dan yang kami kasihi dalam Tuhan, bila kau dapat mendengar, bila Tuan, Datu mendengar pesan kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu supaya kita bersama-sama menjunjung dia dalam setiap tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saya yakin Tuhan akan pakai datu-datu, tuan-tuan yang kami hormati, para raja, dengan keajaiban Tuhan membawa rakyat kepada kesejahteraan. Tidak mustahil kalau Tuhan mengekalkan jabatan itu bagi tuan-tuan atau datu-datu yang kami hormati. Kalau tuan-tuan, datu-datu, atau apapun istilah kita, presiden melakukan tugas itu dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan kebenaran Allah. Rakyat yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan adalah pemimpin yang memiliki kasih seperti kasih Tuhan kepada rakyat ini. Dan saya percaya bahwa bila kita berdoa, Tuhan akan memberi pemimpin yang terbuka hatinya, menerima pimpinan Tuhan dalam hidupnya untuk memimpin rakyat dengan kasih, bukan dengan hikmat saja,
bukan dengan kekuatan pandai berbicara, bukan karena kemampuan untuk membuka pikiran hati orang. Iya, bukan. Tetapi kasih ini tidak dapat ditunduk, kasih ini tidak dapat dikalahkan, karena kasih itu tulus, kasih itu penuh pengorbanan, kasih itu mampu melakukan perkara yang mustahil sekalipun. Tuhan Yesus memberkati seluruh negeri ini, rakyat ini, bahkan para pemimpin kita, dari Perdana Menteri kita, raja-raja, dan semua pemimpin peringkat negeri sampai ke desa atau kampung. Sekian dari saya. Tuhan memberkati.